Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di konten Go Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu di minggu pertama dan ketiga di channel YouTube Go Bogor Online Service. Perkenalkan, saya Yobel. Hari ini saya mau sharing sedikit mengenai hal yang pasti udah sering kita dengar, yaitu ketaatan. Nah, bila kita renungkan, apakah ketaatan itu berat nggak sih untuk kita lakuin gitu? Nah, di 1 Yohanes 5 ayat 3 dibilang gini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, jadi sebenarnya perintah Allah itu nggak berat. Namun yang membuat kita sulit untuk melakukannya adalah keinginan dan ego kita sendiri. Jadi seringkali keinginan dalam hati kita, ego dalam diri kita ini mengalahkan keinginan untuk menaati perintah Allah. Nah, jadi mengenai melakukan ketaatan ini, hari ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama yaitu, ketaatan harus didasarkan atas kasih kepada Tuhan. Di Kejadian 22 ayat 2 dibilang kayak gini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi saudara, kalau saudara baca ceritanya tentang Abraham punya anak yang namanya Ishak ini, Abraham nunggu untuk waktu yang cukup lama ya. Di usianya yang udah tua, Abraham baru punya satu anak, yaitu si Ishak ini. Dan saat Tuhan minta Abraham untuk mengorbankan Ishak, dengan ketaatan hatinya, dengan sikap hatinya, Abraham tetap mengorbankan Ishak gitu. Nah, Abraham ini taat melakukan perintah Tuhan karena Abraham mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi sepenuh hati gitu. Nah, sama seperti kita, seberapa sering kita taat sama Tuhan gitu. Walaupun nanti sekalipun Tuhan minta hal yang berharga dari hidup kita gitu. Ya, terus konsep untuk taat ini, apakah benar-benar kita taat selama ini karena kita mengasihi Tuhan, atau kita selama ini taat sama perintah Tuhan karena untuk mendapatkan berkatnya Tuhan gitu. Atau kita punya pikiran, oh kalau saya taat nanti Tuhan akan berkati kita. Nah, konsep pikiran seperti itu sebenarnya hal yang salah, saudara. Seharusnya itu kita taat karena benar-benar kita mengasihi Tuhan, bukan kita untuk mengharapkan berkat dari Tuhan. Begitu. Nah, yang kedua, ketaatan itu berarti kita tetap melakukan kehendak Allah walaupun terlihat mustahil. Ini seperti di kejadian Musa saat membebaskan bangsa Israel. Saat dia udah terhimpit di tengah laut, Musa mengangkat tangannya ya. Dia taat sama perintah Tuhan, dia mengangkat tangannya, akhirnya laut terbelah menjadi 2. Gitu. Jadi saat bangsa Israel telah terhimpit dari kejaran tentaranya Firaun, laut itu terbelah sehingga bangsa Israel bisa lewat dan kabur dari kejaran tentara Firaun. Nah, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa lewat ketaatan kita, maka kita bisa melihat mukjizat Tuhan yang gak pernah kita pikirin sebelumnya. Itu yang bahkan terlihat mustahil bagi kita. Nah, jadi apapun keadaan kita saat ini yang membuat kita mungkin ini kayaknya mustahil Tuhan, tetap belajar untuk taat, saudara, dan biarkan Tuhan bekerja atas kehidupan kita lewat ketaatan kita tersebut. Dan yang ketiga, ketaatan itu berarti melakukan kehendak Allah walaupun sebenarnya berlawanan dengan keinginan kita. Nah, jadi kayak udah dikatain sebelumnya, perintahnya itu sebenarnya tidaklah berat gitu. Namun keinginan kita, ego kita yang membuat menaati Tuhan itu menjadi berat loh. Gitu. Percayalah, perintah Tuhan itu sebenarnya baik adanya gitu, dan tidak akan pernah mencelakakan kita karena dibilang apa, perintah-perintahnya tidaklah berat gitu. Jadi kita coba untuk turunkan ego kita, turunkan keinginan kita. Percayalah, perintah Tuhan itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Nah, sekian sharing dari saya hari ini. Semoga lewat sharing hari ini saudara dapat terberkati dan dapat taat untuk melakukan kehendak Tuhan karena kasih, melakukan kehendak Tuhan walaupun terlihat mustahil, bahkan melakukan kehendak Tuhan walaupun bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Nah, begitu aja sharing dari saya. Semoga ini memberkati, dan sampai jumpa lagi saudara di konten sharing live lainnya hanya di channel YouTube Go Bogor Online Service, dan saudara bisa dapatkan informasi lainnya mengenai Go Bogor di www.gobogor.com. Sampai jumpa saudara semua. Sekian sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.